Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah menikmati anugerah penyertaan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Setiap persembahan kami, pujian, penyembahan kami dan pengagungan kami boleh menjadi sebuah dupa yang berbau harum yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kini saatnya kami semua membuka hati kami bagi firman-Mu. Mari Roh Kudus berfirmanlah bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir di ruangan ini. Bahkan setiap jemaat yang mengikuti kami secara live streaming. Kami berdoa semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua menerima firman. Kami dapat kekuatan baru. Dan kami menjadi ciptaan yang baru. Lembutkan hati kami Tuhan, sehingga ketika kami dengar firman, kami sadar bahwa Tuhan yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Setiap kata demi kata yang hamba-Mu sampaikan, biar itu penuh dengan wibawa ilahi daripada Tuhan, menjamah, menyentuh dan memberkati setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan. Pagi ini ketika firman-Mu diberitakan, ada kesembuhan mengalir. Mungkin ada yang lemah, ada kekuatan yang mengalir. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit dan mereka mendengar firman ini. Kuasa firman itu akan menggerakkan mereka, menyembuhkan mereka, menghidupkan mereka. Dan mereka boleh menyaksikan firman-Mu itu dahsyat dan luar biasa. Sekarang berfirmanlah buat kami Tuhan. Semua yang ada di tempat ini, kami semua siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Ya, pagi ini kita akan berbicara, kita belajar dari firman Tuhan. Tema hari ini adalah karib dan kemuliaan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Imamat pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat 3 bagian A saja. Semua sudah siap terima firman Tuhan? Sama-sama kita akan baca dengan suara yang keras. 2, 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan kemuliaanku. Amin. Saudara terima ini firman Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata begini, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Tuhan berkata, spesial buat mereka yang karib. Katakan sama-sama, spesial buat yang karib. Amin. Kalau orang percaya punya hubungan yang karib dengan Tuhan, yang pertama dia katakan, ku nyatakan kekudusanku. Kita minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menyatakan kekudusannya. Amin. Tetapi yang kedua yang kita sedang bicarakan hari ini, kepada orang yang karib kepadaku, firman Tuhan berkata begini, di muka seluruh bangsa itu, Tuhan berkata, di hadapan seluruh bangsa. Ini bicara tentang satu level yang lebih luas, lebih besar. Amin. Tuhan berkata apa? Ku perlihatkan apa? Kemuliaanku. Nah, satu kerinduan hati Tuhan yaitu karib, akrab, dan selalu terhubung dengan Tuhan. Itu adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan itu pengen kita, ya, Tuhan itu pengen kita akrab dengan Dia. Katakan amin. Bilang sama-sama, Tuhan pengen saya akrab dengan Dia. Amin. Dan ini sudah difirmankan Tuhan sejak awal penciptaan. Ya, sudah tunjukkan bagaimana kerinduan hatinya, yaitu Tuhan kepingin manusia akrab, karib dengan Dia. Ya, dimulai dari zaman Adam di Taman Eden. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Ngapain Tuhan jalan-jalan? Karena Tuhan pengen ada fellowship. Katakan amin. Karena Tuhan pengen akrab dengan kita. Katakan amin. Tapi seringkali manusia justru yang suka menjauh dari Tuhan.
Saya percaya Tuhan itu ahlinya memberkati kita. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan itu jago kalau berkati saya. 2, 3. Tuhan itu jago kalau ubah hidup saya. 2, 3. Kasih tahu kanan kirinya. Oke, bilang, Tuhan itu ahli mengubah hidup kamu, gitu ya. Bilang, percaya, gitu. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan, Dia Tuhan yang spesialis mengubah hidup kita. Katakan amin. Makanya kita kadang-kadang diizinkan dalam keadaan hidup yang sulit. Kita susah, kita penuh dengan masalah. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan dan Dia mengubah hidup kita. Yang sepakat bilang amin. Amin. Nah, peristiwa ketika Adam di Taman Eden dan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu, Tuhan datang, Tuhan panggil Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang ketiga jelas manusia baru saja jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia itu baik, Tuhan pengen bersekutu. Bahkan manusia ketika jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan Dia panggil, "Hai Adam, Hawa." Dia panggil, dia teriak-teriak. Nah, manusia begitu mendengar derap langkah kaki Tuhan di taman itu, Alkitab berkata, bersembunyilah. Manusia sembunyi. Dipanggil, "Adam, kamu di mana?" Dia nggak jawab, "Aku di hatimu." Enggak. Dia jawabnya, "Tuhan, waktu aku dengar langkah kakimu ada di taman ini, aku bersembunyi karena aku takut." Lihat, dosa itu membuat manusia takut. Kalau salah, lalu nggak mau datang ke gereja, bukan takut sama pendeta, karena dia takut akan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan panggil, "Adam, Hawa, di mana kamu?" Tuhan tetap panggil kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa. Tuhan berkata, jangan jauh dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan tahu ketika engkau diciptakan dalam tubuh daging ini, Tuhan sudah tahu saudara bisa berbuat dosa. Amin. Kadang-kadang marah tidak terkontrol. Amin. Kadang-kadang terpancing emosinya. Amin. Siapa yang tidak pernah terpancing emosi, angkat tangan. Saudara mengerti bahasa saya? Siapa yang sering terpancing emosi dan marah? Kasih tepuk tangan buat yang jujur. Kok tepuk tangannya epik kayak Upin Ipin? Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Betul tidak? Kita jujur bisa terpancing. Ya, saya mendengar sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang pengusaha konveksi yang begitu kaya raya. Konveksinya ada di mana-mana. Dan waktu itu dia pengen sidak. Jadi karyawannya itu ada ribuan. Satu kali dia pengen sidak. Saya pengen lihat karyawanku serius kerjanya. Lalu dia datang ke perusahaannya dan dia melihat dari sembunyi. Dia lihat, weh, semua semangat kerja, semuanya rapi, semuanya teratur, semuanya baik, disiplin, semangat semuanya. Lalu dia mulai turun. Dia mau masuk ke pabrik itu dan nemui mereka secara pribadi. Ketika mereka mau masuk, mereka lihat, tuan ini, bos ini lihat di depan pintu pabriknya ada seorang pria. Wah, dengan santai dia merokok. Wah, langsung emosi, saudara. Dia marah sekali. Hei, kamu karyawan kayak apa kamu tuh? Dia emosi, dia marah, dia terpancing emosinya karena dia berharap, wah, berpikir, wah, ini karyawan yang gak bener ini. Yang lain pada kerja, aku udah suka dengan karyawan kamu. Dia yang duduk di pintu itu dia bengong. Aku udah suka dengan gaya kamu. Yang malah santai-santai, kamu malah rokok. Saya pecat kamu mulai hari ini. Berapa kamu sebulan? 3 juta, Pak. Saya bayar 3 kali lipat. Dia panggil bendaharanya. Kasih dia 3 kali 3 juta, berapa? 9 juta. Keluar kamu dari tempat ini. Mulai hari ini saya pecat kamu. Pergi dengan membawa uang 9 juta.
Begitu dia masuk, dia bilang sama semua karyawannya, saya tidak suka, saya tidak senang di perusahaan ini ada karyawan kayak yang tadi. Malas-malas, orang lagi kerja perokok, saya tidak suka. Saya mau tanya, itu dari divisi mana? Bagian apa itu? Semuanya diam. Dan satu orang bilang gini, Pak, maaf, itu bukan karyawan, itu penjual bakso yang nunggu kami istirahat. Ngerti maksudnya? Kadang-kadang kita terpancing dengan emosi. Hati-hati jangan esmosi, karena esmosi itu berbahaya. Itu sebabnya kita perlu hari ini, saudaraku, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita bangun karib dengan Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin engkau pernah jatuh dalam dosa, jauh daripada Tuhan, karena Tuhan ingin Anda dekat dengan Dia. Yang sepakat bilang amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Tuhan mulai sejak penciptaan, Dia ingin kita bangun persekutuan dengan Dia. Kemudian kita lihat pada zaman Henokh. Henokh membangun karib, karena Henokh tahu Tuhan itu pengen bersekutu. Zamannya Nuh juga sama. Dia melihat, dia tahu Tuhan itu kepingin bersekutu dengan dia. Abraham, dengan jelas Abraham sebagai sahabatnya Allah. Ya, Abraham itu dikenal sebagai the close friend, teman dekat. Dia orang yang paling ngerti hati Tuhan. Kemana dia berjalan, kemana dia sampai di satu tempat, di situ dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kenapa Abraham bisa demikian? Karena Abraham tahu hati Tuhan, yaitu Tuhan pengen dekat dan bersekutu dengan dia. Bahkan kita tahu Ayub. Ayub ini adalah satu kitab, satu kisah, satu tokoh di Alkitab yang saya katakan populer. Dan jujur saya mendapati bahwa Ayub ini memberikan sebuah teladan hidup yang luar biasa, karena Ayub ada seorang pria yang karib dengan Tuhan. Amin. Mereka semua ini telah bergaul karib dengan Tuhan, karena mereka tahu orang yang karib dengan Tuhan, Alkitab berkata Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Amin. Dan kepada orang yang karib dengan Tuhan, Tuhan berkata di hadapan seluruh bangsa ini, aku akan nyatakan kemuliaanku. Dan semua mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami apa yang disebut dengan kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Hari ini saudara tahu ceritanya, bagaimana Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Hari ini kita bisa tahu bagaimana Ayub, ya, Ayub yang dulunya mengalami penderitaan yang begitu berat, tapi akhirnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karib. Dan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita karib, dan kita juga akan melihat tentang kemuliaan Tuhan yang dibagikan kepada orang yang karib dengan Dia. Nah, Alkitab mencatat ya bahwa adanya hubungan karib kita dengan Tuhan itu membuat kita atau mengalami kemuliaan Tuhan yang besar, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Imamat pasal 10 ayat yang ketiga bagian A jelas berkata, kepada orang yang karib kepadaku, Tuhan berkata, ku nyatakan kemuliaanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan ku perlihatkan. Coba saudara lihat dan saudara definisikan sendiri. Orang yang karib, kita lagi bahas bagian ini ya. Di muka seluruh bangsa itu, ku perlihatkan kemuliaanku. Tahu kemuliaan ya? Kemana-mana saudara pakai logam mulia. You know logam mulia? Mas. Dunia ini lihat kemuliaan itu dari apa? Properti, pakaian, mobil, rumah. Amin. Mereka bisa lihat itu. Dan saya percaya itu akan menyertai mereka yang punya hubungan karib dengan Tuhan. Katakan amin. Anda mungkin sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi hari ini lewat pelajaran ini saya ingin ajak saudara, yuk kita bangun hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Katakan amin. Karena ketika engkau karib dengan Tuhan, Tuhan
sendiri yang berkata, di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, kata Tuhan. Nah, jadi hubungan karib kita dengan Tuhan itu sangat penting. Katakan sama-sama, hubungan karib saya dengan Tuhan itu sangat penting. 2, 3. Hubungan karib saya dengan Tuhan itu sangat penting. Amin. Karena hubungan karib kita dengan Tuhan itu akan mendatangkan kemuliaan. Nah, Alkitab ada rahasia sukses dari Ayub. Kalau saudara ngikuti mesbah doa, baik lewat streaming maupun ketika sudah hadir, atau yang belum ngikuti nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Alpha Center, itu bicara tentang rahasia sukses dari Ayub. Ya, Ayub jadi sukses, menjadi berhasil. Kalau Anda baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu cukup menjelaskan bagaimana Ayub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, rahasianya apa? Karena Ayub karib. Ayub akrab dengan Tuhan. Nah, kita yuk, Ayub 29 yang keempat. Sama-sama kita baca. 2, 3. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Terjemahan ini terlalu baku, sehingga kita agak kurang begitu detail memahaminya. Tapi saya akan tunjukkan saudara dari terjemahan King James Version yang dikatakan demikian. Sama-sama kita baca. 2, 3. Seperti saya di masa muda saya, ketika rahasia Allah dinyatakan di atas tabernakel saya. Jadi begini, Ayub ini sejak masa remajanya, bukannya yang karib dengan Tuhan, ya, hubungan yang karibnya dengan Tuhan itu membuat dia bisa mengalami bagaimana Tuhan menyatakan rahasianya. Di mana? Di tabernakel. Apa itu tabernakel? Tabernakel itu kemah. Kalau zaman sekarang kita sebutnya chapel, gereja kecil yang ada di rumah. Ya. Kalau saudara sepupu kita bilang apa? Musola. Nah, saudara punya nggak chapel di rumah? Gereja kecilmu di dalam rumah. Ayub itu punya. Nah, saya berdoa setiap saudara yang berkesempatan mendengar firman Tuhan ini mulai berpikir. Kita kadang-kadang Kristen, kita kadang-kadang percaya Tuhan, tapi kita nggak pernah berpikir bahwa di rumah kita itu ada satu kemah, satu tempat, satu ruang yang kita khususkan bagi kita untuk berdoa bersama keluarga kita. Ayub punya rumahnya, meskipun bentuknya adalah kemah, karena zaman itu mereka semua belum tinggal di rumah batu, rumahnya kemah. Tapi ada satu tersendiri yang dibuat oleh Ayub untuk Tuhan. Dan dia berkata, sejak saya remaja, tabernakel itu, mereka menyebutnya tabernakel, kemah itu, di tabernakel itu Tuhan menyatakan rahasia. Amin. Kalau Tuhan menyatakan rahasia, berarti Ayub karib. Amin. Ayub akrab. Bisa saudara cerita tentang rahasiamu kepada orang yang bukan sahabat? Bisa enggak? Enggak bisa. Takut apa? Takut apa? Dibongkar nanti ceritanya. Nanti cerita sama dia malah ya. Tapi kalau kepada sahabat, kepada teman karib, saudara apa? Percaya. Saya percaya bahwa sahabatmu tidak akan pernah cerita ke orang lain. Kalau saya cerita tentang sesuatu yang mungkin lucu, yang mungkin kalau saya cerita sama orang lain malu, tapi kalau cerita sama sahabat saya akan sip, kamu pasti bisa. Ya, ayo jalan. Aku enggak punya uang, tenang, aku kasih kamu uang. Karena apa? Sahabat. Amin. Tapi kalau bukan sahabat, ngacak lah, tak punya duit, mau ikut-ikut idol. Ya, suara pales, mau ikut nyanyi-nyanyi segala, apa dia? Ya, tapi kalau kita kepada sahabat, sahabat terima kita dengan welcome. Ingat,
Tuhan pengen kita punya hubungan akrab, supaya Tuhan itu mau ceritakan semua rahasianya kepada kita. Ini tentang Ayub. Nah, saudaraku, Ayub ini benar-benar karib dengan Tuhan. Ya, Ayub karib dengan Tuhan dan sejak masa muda. Ya, sejak masa muda, terjemahan baru dikatakan sejak remaja, teenager, belasan tahun. Jadi yang usianya belasan tahun di ruangan ini angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu? 6. Kamu? 20 tahun. Yoga berapa tahun? Belasan juga. Angkat tangan lah, supaya ditengok sama Tuhan. Oh, di sana juga belasan ya. Wah, ada 3 sana. Mantap, dengarkan baik-baik. Tuhan bisa karib dengan kalian sejak kalian usia remaja. Katakan amin. Amin. Tuhan itu mau cerita sama kalian meskipun kalian masih anak remaja. Tuhan mau cerita, Tuhan mau curhat, Tuhan mau buka kartunya kepada kita. Katakan amin. Kadang-kadang anak remaja kalau ditengok sama bapaknya, apa kau itu? Bau kencur. Kau kencing masih pesing. Emang yang tua kalau kencing nggak pesing? Ya, kadang-kadang anak remaja diapakan, saudaraku? Ya, dengarkan anak-anak remaja. Orang tuamu boleh ngeremehinmu, tapi Tuhan tidak pernah ngeremehin kalian. Katakan amin. Kadang-kadang kita anak remaja, wah pengen kayak, anak remaja kan masa-masa di mana dia mencari jati diri. Ya, kadang-kadang kita berantem, tinju-tinju sama teman, ya, kebut-kebutan. Itu sedang menunjukkan kejantanan. Saya kalau pelihara ayam tuh lihat, kalau ayam saya mulai remaja, wah dia apa tuh namanya? Berpatok. Kita ketawa. Saya baru sadar bahwa dia lagi cari perhatian kepada lawan jenisnya. Nah, para pria remaja juga seperti itu. Kadang-kadang kita orang tidak paham, anak kita ini cari jati diri. Ya. Tapi anak-anak remaja dengarkan begini, sekalipun orang tuamu, sekalipun banyak orang tua yang tidak memperhatikanmu, Tuhan mengasihimu dan mau memperhatikanmu. Katakan amin. Mari belajar karib seperti Ayub. Nah, saudaraku, hidupnya Ayub karena hubungan karibnya dengan Tuhan, maka itu berakibat, ya, hidupnya Ayub menjadi teladan. Kita bisa contoh, kita bisa hidupi, kita bisa ikuti apa yang dialami oleh Ayub, apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan Ayub, karena Ayub ini juga sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Kita buka Alkitab masing-masing, karena Ayub ini jarang dibuka supaya kita bisa tahu di mana posisi Ayub. Ya, kitab Ayub itu di belakang Mazmur. Saudara buka Mazmur, saudara noleh ke kiri, di situ ada Ayub pasal 42. Sekarang kita akan membaca sama-sama Ayub 42. Saudara buka Mazmur saja, kemudian Anda lihat sebelah kiri ya, jangan kanan. Ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Oke? Kalau sudah, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, perhatikan, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Hubungan karib antara Ayub dengan Tuhan itu membuat Ayub mengerti tentang apa itu kemuliaan Tuhan. Ayub itu bukan orang yang kekurangan. Ayub itu dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 jelas. Di situ dikatakan Ayub diberkati Tuhan jasmani dan rohani. Tapi mulai dari pasal selanjutnya habis dalam waktu sekejap. Jadi ini ingat,
bahwa apa yang kita miliki di bumi ini sementara. Amin. Ayub, belum ada orang yang sekaya Ayub di sini. Tapi Ayub yang punya semuanya habis dalam satu hari. Termasuk anaknya habis. Tapi itu proses yang membuat Ayub semakin mengenal Tuhan. Nah, dalam ayat ini dikatakan begini, Tuhan memulihkan Ayub, memulihkan keadaan Ayub. Saya tulis dengan Ayub dipulihkan hidupnya, dikatakan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dengarkan gini, doa untuk orang lain. Pernah nggak saudara berpikir untuk berdoa untuk orang lain? Pernah nggak dalam hidup saudara nggak doa untuk hidupmu, tapi saudara doa khusus untuk orang lain? Waktu saya baca Ayub 42, tiba-tiba Tuhan ketuk pintu hati saya, dan dia bukain rahasia ini. Sebuah kemuliaan yang terindah dalam hidup ini adalah ketika kita bisa berdoa untuk orang lain. Dalam perjalanan iman saya berdoa, setiap hari saya berdoa, Tuhan berkati pelayanan saya, berkati rumah saya, berkati kesehatan saya. Itu berdoa, saya doakan, waktu doa saya misalnya 30 menit habis, saudara. Nah, lalu Tuhan panggil saya jadi gembala. Saya setiap pagi saya mendoakan jemaat satu-satu. Ya, Tuhan kasih saya itu memori cukup kuat. Ya, itu anugerah. Jadi saya bisa hafal nama jemaat, kalau enggak nama jemaat, rumahnya. Jadi saya berdoa keliling. Ya, tiap pagi doa saya itu keliling. Mulai dari Villa Ria, Villa Elektrik, Perum 3. Doa saya satu-satu keliling. Ya. Terus kalau misalnya ada yang lupa satu, saya ingat-ingat, ada yang lupa Tuhan. Siapa Tuhan? Ya. Lalu saya membayangkan begini. Begitu sudah berdoa, ini saya bicara tentang saya. Waktu saya doa buat saya, atau saya doa buat orang lain, saya lalu berpikir gini, Tuhan, kalau saya doa orang lain, mana jatah saya? Saya enggak berdoa untuk diri saya sendiri. Saya enggak berdoa untuk kebutuhan saya. Saya berpikir kalau saya tidak pernah ngomong sama Tuhan tentang kebutuhan saya, lalu waduh, berarti saya gagal dalam itu. Wah, berarti usaha saya enggak diberkati. Berarti pelayanan saya enggak diberkati. Berarti keuangan saya enggak diberkati. Tuhan ubah itu semua. Katakan amin. Ketika saudara bisa berdoa buat orang lain, disitulah kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau gak sempat berdoa untuk dirimu sendiri, akan perhatikan saudara. Katakan amin. Gini gambarannya begini. Saudara nyaris gak punya waktu untuk memperhatikan keadaanmu, karena engkau fokus memperhatikan keadaan orang lain. Dengarkan ini. Kalau saudara gak punya waktu karena saudara memperhatikan hidup orang lain, Tuhan yang akan perhatikan hidup saudara. Amin. Kenapa? Karena waktumu engkau pakai untuk memperhatikan orang lain. Kalau saudara nggak punya waktu untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati saya, nggak punya waktu untuk ngomong kayak gitu, karena saudara sibuk berdoa untuk orang lain. Dengarkan, Tuhan yang akan perhatikan hidup saudara. Katakan amin. Itulah kemuliaan Tuhan. Tapi catatan ya, berdoa bukan bergosip. Berdoa. Bilang sama-sama, berdoa bukan bergosip. Itu ya. Enggak punya waktu Pak untuk berdoa, tapi saya sibuk untuk bergosip. Ya. Itu bukan kemuliaan, itu celah. Ya, kita itu bisa melihat orang tapi bukan untuk berdoa. Tapi seringkali kita melihat orang untuk melihat apa? Kelemahannya. Lalu kita ceritakan kepada orang lain. Tapi berdoa itu artinya kita melihat kelemahan orang lain, tidak
sama orang lain, tapi cerita sama sahabat yang bisa dipercaya, namanya Tuhan Yesus. Amin. Waktu saudara bisa terima, lihat kelemahan orang, saudara gak cerita sama orang, tapi saya memutuskan untuk engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong, Herman Tuhan, kayaknya hatinya lagi terluka Tuhan, ngomongnya kok menyakitkan orang. Ini contoh, Anda sedang berdoa untuk orang lain, bukan cerita dengan orang lain. Engkau sedang berdoa untuk kelemahannya, supaya kelemahannya diberkati Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Itu namanya kemuliaan. Nah, orang yang karib yang bisa demikian. Kalau kita nggak karib dengan Tuhan, kelemahan orang lain, dan kita jadi bergosip, bukan berdoa. Amin. Habis ngomong gosip lalu suasananya tenang semua. Agak tegang-tegang dikit ya. Ya. Jadi berkat dari doa untuk orang lain, kita akan lihat sama-sama. Berkat dari berdoa untuk orang lain. Mari kita mulai baca kembali 42 ayat 10. Sama-sama kita baca 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat. Ini yang pertama. Kalau baca firman, jangan laju-laju, step by step, slow but sure. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat. Ayat Alkitab dalam Ayub 42 itu jelas dikatakan Tuhan berkata kepada sahabat-sahabatnya jasmaninya, kamu harus membawa korban dan kamu datang kepada Ayub supaya Ayub berdoa buat kamu. Kadang-kadang kita punya teman itu menyakitkan. Bilang sama-sama. Kadang-kadang kita punya teman menyakitkan. 1, 2, 3. Betul ya? Ngomongnya nggak di depan, ngomongnya belakang. Lalu kita terima, diteruskan WA dari si A. Pernah ngalami itu? Sakit nggak? Sakit. Tapi kalau engkau melihat dan engkau sakit karena temanmu, datang kepada Tuhan sahabatmu. Tuhan, tolong dia lagi ceritain saya Tuhan. Waktu engkau sakit, datang sama Tuhan. Mari kita lihat berkat dari orang yang berdoa orang lain. Berkatnya Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau saudara pengen dipulihkan, kadang-kadang Tuhan apa yang terjadi? Kadang-kadang Tuhan izinkan orang lain itu menyakiti kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang lain datang kepada dia dan menggores hati kita. Tuhan izinkan. Untuk apa? Ya, Tuhan mau pulihkan keadaan kita. Ya, Tuhan sengaja hadirkan orang-orang yang menyakitkan kita supaya kita bisa berdoa buat dia. Dan ingat, Tuhan itu ahli dalam memulihkan keadaan seseorang, termasuk keadaan kita. Amin? Amin? Bilang sama-sama, Tuhan itu sanggup memulihkan hidup saya. Ngomongnya jangan cuman di Tuhan itu sanggup memulihkan hidup saya, tapi katakan dengan hatimu bahwa Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan bisa pulihkan hidup saya. 2, 3. Amin. Tuhan itu bisa pulihkan. Ya, apa yang saat ini sedang Anda butuhkan untuk dipulihkan. Ya, kadang kita butuh pemulihan ekonomi. Makanya kita cekcok suami dan istri. Ya, suami bilang, sorry lah. Istri bilang, aku menikah sama kamu, aku pikir kamu kaya raya. Rupanya bukan sultan. Ya, aku pikir nikah kamu itu sultan. Ternyata bukan, sulkan. Lain sulkan dengan sultan. Ya. Betul tidak? Kadang-kadang ekonomi bisa berantem.
Dan isu dalam pernikahan, isu terbesar dalam pernikahan itu bukan seks, but money. Gara-gara uang, orang berantem. Betul nggak? Suami istri berantem. Macam mana lah Pak? Sudah malas. Tak ada duitnya lagi. Ya orang malas pasti nggak ada duitnya. Iya. Beli susu saja payah-payah Pak. Kami tinggal di kota Pak. Cobalah kami di kampung. Pandai kami cari remeding. Ini bisa yuk payah-payah. Ribut hanya karena bukan gini ya, karena uang. Amin. Tapi dengar, Tuhan itu ahli dalam memulihkan keadaan seseorang. Itu sebabnya yang penting adalah kita harus tahu rahasianya, yaitu karib dengan Tuhan. Yang penting adalah engkau karib dengan Tuhan. Kalau saudara karib dengan Tuhan, itu bisa tuntun kita. Bilang sama-sama, Tuhan bisa menuntun saya. Amin. Jadi kalau saudara karib dengan Tuhan, mungkin keadaanmu sulit, mungkin ekonomimu sulit, tapi Tuhan bisa buka jalan. Amin. Karena engkau karib. Nah ini yang saya alami dalam hidup saya. Ya, ketika saya membagikan firman Tuhan, saya mau persiapkan untuk firman Tuhan minggu, saya nggak tahu, saya ini bukan orang pintar, saudara. Tapi yang menjadi kekuatan saya adalah saya belajar karib dengan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau ngomong apa? Bicaralah Tuhan. Saya tanya, dan Tuhan kasih firman. Amin. Ini bukan firman yang saya cari-cari. Besok khotbah apa ya, saya cari-cari. Tidak. Ini firman yang saya dapat ketika saya lagi bersekutu dengan Tuhan. Ketika saya lagi baca firman, Tuhan bicara. Lihat Ayub. Ya, lihat Ayub. Kemuliaan itu seperti Ayub. Aku bisa memulih itu kemuliaan. Dimulai dari apa? Belajar berdoa untuk orang lain. Nah, kita tinggal di komplek, kita tinggal di perumahan. Sudah berapa lama kita tinggal di tempat itu? Pertanyaannya, pernah nggak berdoa buat orang di sebelah kananmu dan kirimu? Halo? Kenal nggak sama mereka? Kenal. Pernah nggak berdoa? Harus berdoa loh saudara. Amin. Doakan mereka. Tapi Pak, mereka bukan seiman. Tidak apa-apa. Doakan mereka. Supaya mereka tahu bahwa karena engkau ada di sebelah rumahnya, mereka ikut diberkati karena hidupmu. Katakan amin. Doamu itu bisa membuat sebelah rumahmu diberkati usahanya. Amin. Orang kalau diberkati, duitnya banyak, aman enggak? Aman, enggak cari ribut. Tapi kalau ininya enggak ada, ribut terus. Doakan mereka, katakan amin. Mulai sekarang belajar buat orang lain, katakan amin. Bilang sama-sama, saya mau berdoa untuk orang lain. Saya mau berdoa buat tetangga saya. Saya mau berdoa buat teman-teman saya. Yang mau berdoa, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau sudah tepuk tangan, berarti habis ini harus berdoa. Amin. Sekarang yang kedua, ini kemuliaan Tuhan karena mau berdoa buat orang lain. Kita baca lagi ayat 42. Ya. Sorry, ini bukan ayat 12 ya. Ayat 10, salah kata aja ini ya. Ayat yang sama, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sama-sama dibaca, 2, 3. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, berarti kan, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pernah enggak saudara mulai menghitung apa yang Anda punya? Misalnya, saya mulai bekerja, misal ya, saya mulai bekerja tahun 2010, sekarang sudah tahun 2021. Pernah nggak ngitung properti saudara? Motornya berapa? Ya. Mobilnya berapa? Rumahnya berapa? Pernah nggak ngitung? Harus hitung ya. Karena ketika kita menghitung, berarti sedang melihat progres atau kemajuan
dari karya kita selama ada di bumi. Ya, oke, saya tunjukkan. Nah, Ayub ketika dia karib dengan Tuhan, dia bisa buat orang lain. Oke? Nah, ketika dia berbuat orang lain, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Yang pertama dipulihkan, yang kedua, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Banyak? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya mau bilang sama saudara, kalau sudah karib dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, itu artinya saudara akan diberkati Tuhan 2 kali lipat. Tuhan akan memberkati kepunyaanmu, propertimu, harta milikmu. Jadi berapa? Bilang sama-sama, 2 kali lipat. Tuhan akan memberkati saya 2 kali lipat. Mau enggak? Karib. Loh ya, mau. The choice is in your hand. Pilihan itu tangan saudara. Halo? Gampang. Doa buat orang lain. Oh ya, doa ya. Ya. Ternyata Ayub itu diberkati kapan? Jelas kita berkata, setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat. Nah, sekarang kita ganti kata Ayub dengan nama masing-masing ya. Oke? Mulai hari ini saya ajak saudara pulang, engkau berdoa bagi sahabatmu, bagi orang lain, bahkan bagi orang yang membenci saudara. Nanti Tuhan akan berkati saudara dengan properti 2 kali lipat. Yang sepakat bilang amin kencang-kencang. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Oke, kita ganti kata Ayub dengan nama masing-masing ya. Kalau Anda punya iman, ngomongnya kencang-kencang. Tapi kalau nggak punya iman, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi jawabannya juga pelan-pelan. Datangnya juga pelan-pelan. Kalau mau cepet-cepet, ucapkan sama-sama dengan suara kencang. Oke? Dari sini ya, dari sini. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada namamu, Gersom. Kalau kita kenceng-kencengan supaya berkatnya cepetan ya. Oke. Kayaknya enak dari depan ya, dari atas ya. Semua yang nama Ayub ganti dengan nama kita. Oke? Siap? Baru 3 ekor. Siap? Siap diberkati 2 kali lipat? Oke, baca kencang-kencang. 2, 3. Lalu Tuhan keadaan Gersom setelah ia doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Gersom 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kalau namanya panjang-panjang agak susah ya. Ya, coba ulangi sekali lagi supaya setelah ini saudara punya komitmen dalam hidup saudara. Enggak peduli suamimu kerjanya apa. Peduli berapa pendapatanmu. Yang kita mesti peduli, kita punya Tuhan yang ahli mengubah kehidupan kita. Oke? Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Gersom setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Gersom 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Amin. Wow, saya senang sekali. Saya percaya sebelum tahun ini berakhir, saya akan melihat hidup saudara diberkati. 2 kali lipat, katakan amin. Amin. Rugi yang enggak ngomong. Rugi yang enggak berdoa ya. Jadi kita harus berdoa. Sekarang kita baca yang kedua, itu Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat. Jadi saudara, kadang itu Tuhan izinkan kita mengalami perlakuan yang tidak enak dari orang lain. Kita diizinkan ada orang yang buat hati kita nggak enak, buat hidup tidak.
Ya, hak kita ambil oleh mereka. Tapi tujuan dari semuanya itu adalah Tuhan ingin kita ini berdoa untuk mereka. Katakan amin. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang membawa kisah yang menyakitkan hatimu, saudara ingat, saya harus berdoa buat dia. Katakan amin. Jangan langsung bergosip. Tahu nggak? Last minute itu, aduh, sakit saya. Jangan. Amin. Jadi kalau ada orang yang menyakitkan hati saudara, pokok doa yang Tuhan kirimkan buat saudara. Katakan amin. Saya mau tanya, pernah sakit hati enggak? Itu artinya pokok doa. Amin. Ulangi lagi, pernah sakit hati? Artinya apa? Doa. Jadi itu yang harus kita doakan. Jangan marah. Karena yang kedua, kenapa kita harus ngalami yang seperti itu? Yang kedua, ini tujuannya. Sama-sama dibaca. 2, 3. Supaya kita diberkati berapa? Karena berdoa. Syaratnya apa? Bukan. Oke. Syaratnya apa? Bukan. Iya. Saya mau 2 kali lipat Pak Pendeta. Tapi bergosip, batal. Halo, mari kita belajar rem. Amin. Rem. Waktu saudara merasa sakit, kecewa dengan si A, si B, mulai ingat, pokok doa bukan bergosip. Amin. Ingat itu baik-baik. Sampai di sini bisa jelas? Kalau jelas kita pulang. Yang terakhir ini. 42. Ayat 11. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat ini saya katakan cukup untuk membuat kita mengerti apa yang disebut dengan dari orang yang karib dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Saudara, saya tuliskan di sini begini. Ya, Tuhan, berkat yang ketiga, berkat dari orang yang berdoa buat orang lain, berkat dari orang yang karib dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara, kehidupan Ayub, di kehidupan selanjutnya. Bilang sama-sama, kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Tahu artinya kehidupan selanjutnya ya? Bukan kehidupan kemarin. Amin. Kehidupan setelah ini. Nah, saya tuliskan begini, hidup kita ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan selanjutnya, bukan kehidupan kemarin. Orang begitu bangga, tahu enggak Pak, saya dulu gaji saya 30 miliar, 30 juta, 5 juta. Kapan? Kemarin. Hidup ini bukan bicara tentang kemarin. Halo, kalau kemarin itu namanya mati. Tapi hidup itu bicara tentang kehidupan selanjutnya. Sampai di sini bisa nangkep? Jadi hidup ini bicara the next life, kehidupan berikutnya. Nah, kita butuh berkat Tuhan di kehidupan selanjutnya. Yang kemarin sudah lewat. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, butuh nggak Anda diberkati kehidupanmu besok? Butuh? Butuh nggak engkau diberkati kehidupan setelah ini? Butuh, itulah hidup. Ya, hidup ini bicara tentang berikutnya, bukan kemarin. Ya, kemarin sudah tutup buku aja. Amin. Yang kita butuhkan hidup ini diberkati Tuhan setelah ini. Nah, bagaimana caranya kita akan dapat berkat untuk kehidupan selanjutnya? Caranya adalah, yuk kita belajar berdoa untuk orang lain. Ya, caranya apa? Berdoa
untuk orang lain. Terlebih kalau ada orang-orang yang membenci kita. Saya percaya saudara pulang dari gereja ini hilang bencimu sama orang lain. Katakan amin. Amin. Hilang benci itu. Karena saudara tahu kenapa ada orang yang berbuat seperti itu. Karena kita dikasih pokok doa sama Tuhan. Amin. Nah, kita baca sama-sama Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kamu telah dengar firman, sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya saudara? Suami, Pak. Istri, Pak. Saya menikah dengan dia, tidak pernah tenang hidup saya, selalu curiga. Itu teraniaya lah saudara. Ya, siapapun kalau sudah merasa engkau sakit dengan orang lain, marah dengan orang lain, saudara harus berdoa buat mereka. Kenapa kita harus berdoa? Karena ketika engkau berdoa, Tuhan berkati saudara 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena sakitnya itu di sini. Tapi kalau sudah mengerti rahasianya, berdoa, ganti sakit itu 2 kali lipat. Bilang sama-sama 2 kali lipat. Saya akan diberkati 2 kali lipat. Gimana caranya? Ketika kita berdoa. Nah, saat itulah ketika kita berdoa, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dan kita akan memberi berkat untuk kehidupan selanjutnya. Nah, jadi pelajaran hari ini, kenapa kita mesti berdoa buat orang lain? Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan itu begini, yang dulunya nggak normal, dibuat normal. Yang dulunya hidupnya memprihatinkan, dibuat luar biasa, itu dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati apa yang dimiliki Ayub, luar biasa. Bahkan yang terakhir, pemulihan, kemuliaan Tuhan itu bicara tentang kehidupanmu selanjutnya. Ya, bukan cuma diberkati 2 kali lipat itu sekali, tapi kehidupan setelah diberkati macam mana? Selanjutnya bagaimana? Tetap diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ini pesan firman Tuhan hari ini. Makanya kuncinya saudara, belajar karib dengan Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Kita belajar baca firman. Ya, sekarang Alkitab sudah mungkin nggak perlu bawa segini gedenya. Tapi kalau ada di HP saudara, dibaca. Ini yang akan memulihkan. Amin. Coba kita beri bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, selain Kau, tiada yang lain, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, habis lenyap gunung batu dan bahagia. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bahagia. Haleluya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama. Mari sama-sama katakan bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan bahagia. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama. Tetaplah Allah selama-lama. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bagi teman-temannya paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari semua menyembah. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami percaya akan kemuliaan-Mu. Kami percaya akan kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buat kami mirip dengan Tuhan. Mari buat kami suka untuk menyembah Tuhan. Mari buat kami suka untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari semua rindukan engkau bisa menjadi karib dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan rasa sakit dan luka di dalam hati kami karena orang lain. Hari ini kami bersyukur karena kami mendapat firman kehidupan. Tuhan, izinkan itu terjadi dalam hidup kami supaya kami mengerti akan Tuhan. Tuhan, izinkan segala sesuatu terjadi karena Engkau mau memulihkan keadaan kami. Tuhan mau memberkati kami 2 kali lipat. Dan Tuhan juga akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Artinya hidup kami adalah kehidupan yang dijamin oleh kemuliaan Tuhan. Mari tolong kami, Roh Kudus, kami dapat merespon akan firman Tuhan ini. Apapun situasi kami, apapun keadaan kami, Engkau baik bagi kami dan Engkau mengasihi kami. Tolong semua kami Tuhan boleh merespon akan firman. Pulang dari tempat ini, kami mulai belajar untuk berdoa bagi orang lain. Bukan hanya diri kami, tapi kami belajar untuk berdoa untuk orang lain. Dan dari situ kami percaya ada berkat-Mu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Saudara Ibu Marli berdoa, Ibu Marli berdoa. Gunung batu dan bahagia, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya.
tetaplah Allah selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Bapa, apa yang menjadi pujian kami pada hari ini itu adalah ungkapan dari hati kami Tuhan, karena Engkau satu-satunya lah yang menjadi Allah kami. Engkau satu-satunya yang menjadi kebanggaan hidup kami Tuhan, karena Engkau lah yang menuntun dan Engkau yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat setiap apa yang Engkau sudah firmankan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, sehingga setiap kami Tuhan, kami boleh menghidupi setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kami belajar untuk mengasihi setiap orang-orang yang ada, yang menjadi musuh kami, yang membuat kami kecewa. Biarlah setiap kami boleh belajar untuk berdoa untuk mereka Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan kemuliaan Engkau nyatakan atas setiap hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan Engkau menyatakan berkat-berkat-Mu atas setiap hidup kami dengan 2 kali lipat seperti janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Dan Engkau juga berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, Engkau berkati dalam setiap pelayanan yang Engkau pakai lebih lagi Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan terus menambah-tambahkan Tuhan setiap hikmat marifat yang daripada Engkau, terus Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan pelayanannya, begitu juga dalam kehidupan keluarganya Engkau juga memberkati Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.